Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita kedatangan Vario Tekno 125 teman-teman ya, yang model lama yang ini. Jadi di sini permasalahannya di bagian speedometer teman-teman, kontrolnya itu mati total ya semua. Nah, tapi motornya bisa hidup ya. Dan itu pertama, kontrol di speedometer itu mati total ya. Kedua itu starter tangan tidak bisa, bel tidak bisa ya, sen juga tidak bisa teman-teman ya. Artinya itu intinya bagian kelistrikannya itu semua tidak bisa ya, kecuali pengapiannya ya. Untuk hidupnya ini motornya bisa ya. Jadi kalau kita pakai starter kaki atau kita pakai engkol ini motornya hidup ya teman-teman. Tapi kalau pakai starter tangan itu tidak bisa ya. Jadi sekarang kita lihat apa permasalahannya ya. Karena kemarin ini teman-teman sebenarnya kita sudah lakukan penggantian kabel bodi teman-teman ya. Karena memang kabel bodinya yang kemarin itu, yang orinya itu sudah terbakar ya. Ini juga kita ganti pakai yang ori teman-teman. Tapi kita ganti pakai yang second ya. Saya beli di Supi ya. Oke teman-teman, kita periksa aja apa permasalahannya. Karena kalau yang kemarin itu sudah benar-benar bagus, kita periksa ya. Tapi yang namanya manusia, kita periksa aja apakah di sikringnya yang putus atau seperti apa, kita lihat aja ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke TKP. Jadi ini teman-teman, sebelum kita lakukan pengecekan, kita tes dulu hidupkan motornya ya. Ini, jadi untuk kontrol di speedometer ini tidak ada yang bisa ya, mati total. Lalu untuk bel tidak bisa, sen juga tidak bisa teman-teman ya. Nggak ada yang bisa, intinya starter tangan juga mati. Nah, tapi kita pakai starter kaki ya. Tuh, motornya hidup normal. Tadi saya tes juga larinya kencang ya. Artinya masih enak karena memang udah kita servis kemarin ini teman-teman. Ya, kita langsung cek aja teman-teman ya. Tentu di sini pertama yang akan kita tes adalah aki teman-teman ya, aki. Karena otak dari semua ya di Honda ini, terutama di Vario Tekno 125 ini teman-teman, adalah aki ya. Jadi pertama akinya kita cek apakah masih bagus atau tidak ya. Lalu sikringnya. Oke teman-teman, kita buka dulu cover yang depan ini. Untuk pembukaan cover ini teman-teman ada dua baut ya, yaitu di belakang sini. Kiri kanan memang ini udah rusak pegangannya ya teman-teman. Jadi dan langsung setelah bautnya terbuka ini tinggal kita tarik aja ya, seperti ini. Tinggal kita tarik. Nah begitu ya, kita tarik keluar, langsung kita tarik begitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Untuk pengecekan ini teman-teman, kita gunakan lampu tes dan apometer ya. Pertama kita cek dulu akinya ya. Di ini teman-teman, kita gunakan apometer digital ya, dan kita setting ke 20 volt DC teman-teman ya, 20 volt DC. Karena memang ini yang akan kita ukur ini kan aki 12 volt ya, berarti harus kita setting di atas apa yang akan kita ukur ya, berarti 12 volt DC. Oke, kita taruh sini aja. Lalu ada dua kutub di sini teman-teman. Jadi satu kutub positif dan satu kutub negatif ya. Untuk kutub negatif ini tentu kita taruh di negatif aki ya. Dan yang kedua untuk yang merah ini ke positif aki. Kita cek di sini teman-teman. Jadi ini untuk memastikan aja apakah aki ini bagus atau tidak ya teman-teman. Ya, di sini kelihatan 12,7879 ya. Ini menandakan akinya masih bagus dan masih terjadi pengisian ya teman-teman di aki ini. Ini artinya kiproknya atau ecunya masih oke ya. Lalu sekarang akinya sudah bagus, padahal di speedometer tadi itu nggak ada yang hidup ya teman-teman. Nggak ada yang hidup satu pun. Nah, jadi kita sekarang memeriksa. Bisa kita gunakan tes lamp ataupun apometer juga bisa ya, tapi kita gunakan tes lamp aja biar lebih gampang ya teman-teman. Ini tanpa kita buka sikring ya, sebenarnya kita buka aja langsung satu persatu juga bisa ya teman-teman. Nah, tapi gini untuk memastikan mana sih sikring yang putus misalnya begitu ya,
Kita cek satu persatu. Jadi di sini kita baca dulu teman-teman ya. Di sini ECU ya. Yang pertama ini ECU ya. Saya zoom ya teman-teman biar lebih jelas. Nah, ini. Untuk sikring yang pertama ini ECU ya. Tapi berarti ini tidak bermasalah ya. Buktinya saja motornya masih hidup, berarti ECU-nya oke ya. Yang di sini. Lalu backupnya juga masih oke. Lalu yang utama, jelas kalau utamanya mati motor ini nggak akan bisa hidup teman-teman ya. Lalu yang kedua ini ke coil dan pengisian ya, full pump juga. Dan tapi tadi kita dengar full pumpnya masih mendengung ya, itu artinya sikring yang ini juga masih oke. Lalu yang ke headlight ini kebetulan lampunya sudah saya cek tadi, sudah saya tes juga masih nyala ya teman-teman. Dan yang terakhir ini yang ke lighting, lalu ke speedometer ya teman-teman, dan bel ya. Kemungkinan jadi perkiraan kita ini adalah sikring yang terakhir ya. Sikring yang terakhir kita cek. Jadi cara ngeceknya itu seperti ini ya. Saya contohkan aja teman-teman. Kita cek seperti ini tuh. Ya nih. Jadi kalau dia menyala teman-teman, ini menandakan bahwa sikringnya masih hidup ya. Kita tes. Nah ini untuk, tapi ini sikring yang lain ya. Saya cek, kita tes saja langsung ke sikring yang terakhir ya. Atau untuk speedometer, meter, lalu lighting dan bel ya. Kita tes. Nah ini teman-teman perhatikan di sini menyala ya, tapi kita perhatikan di bagian sebelahnya atau kutub yang sebelahnya ini tidak menyala ya teman-teman. Seharusnya ini menyala dua-duanya ya. Kita cek ya, kita langsung aja cabut. Kita cabut menggunakan tang teman-teman, seperti ini, tang kecil aja. Aduh, kita lihat deh, jatuh, kita ambil. Ternyata teman-teman perkiraan kita benar ya, perkiraan kita benar bahwa sikringnya bermasalah ya, ini putus ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, saya fokuskan kameranya, tuh kelihatan sikringnya putus teman-teman ya, sikringnya putus. Kita ganti aja teman-teman, ini menggunakan 10 ampere ya. Kita ganti juga menggunakan 10 ampere. Jangan menggunakan sikring yang lebih besar ya, itu berbahaya juga teman-teman ya. Langsung aja kita tes sikring yang baru ya, ini teman-teman ya. Untuk sikring baru kita tes. Ya teman-teman, di sini kita hidupkan kunci ya. Kita tes sekarang menggunakan tes lem ya. Ini hanya untuk memeriksa saja teman-teman ya. Sebenarnya langsung aja kita cabut juga boleh, tapi ini untuk memeriksa saja ya. Kita tes di sini, di sebelah ini nyala, lalu di sebelahnya juga teman-teman kita tes, di sebelahnya juga menyala ya. Oke, jadi semua ya di sebelahnya, kalau sebelah kanannya menyala, di sebelah kirinya juga pasti menyala. Itu kalau sikringnya masih bagus ya. Oke teman-teman, sekarang kita tes. Ini sikringnya sudah kita ganti baru. Kita tes ya, mudah-mudahan langsung bisa. Karena perkiraan kita tadi pertama itu aki ya, kedua sikring ya, dan akinya masih bagus, berarti sikringnya ya udah kita ganti. Sekarang kita tes hidupkan ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat motornya sudah hidup, aman sentosa. Sekali starter ya, sekali colok langsung, sekali tekan langsung hidup ya teman-teman. Kita tes lagi. Langsung hidup. Sekarang tinggal washer atau lighting, kita lihat ya, indikator sudah menyala ya, indikator LED, lampu lighting di speedometer juga menyala. Kanan oke, bel juga aman sentosa ya teman-teman. Oke, jadi begitu cara pemeriksaannya teman-teman ya, langkah-langkah pemeriksaannya. Ini sudah kita anggap sudah selesai dan sudah teratasi. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.